Saya Ardi Rosyadi, keseharian bekerja di media dan juga membantu di non-government organization atau NGO di wilayah Jakarta. Ini adalah tahun ke-6 bagi Ardi Rosyadi ada di Jakarta. Mudik menjadi sebuah kewajiban tiap tahunnya. 2022. Udah packing. Kalaupun emang nggak berangkat, gue nekat berangkat ke terminal. Terminal mesti ada, meskipun nanti harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan itu tempat duduknya nggak enak. Biasanya seperti itu. Hamin 5 udah habis semua. Benar-benar habis semua, baik bus maupun kereta udah habis semua, ludes. Nyoba lah ke sana, ke stasiun. Jadi Hamin 2 Lebaran itu benar-benar sampai pagi itu masih tiap waktu mesti ngeliatin dapat Hamin 5 jam sebelum pemberangkatan. Jadi 5 jam sebelum berangkatan di Hamin 2. Hamin 2. Perjuangan mencari tiket yang Ardi lakukan ini adalah konsekuensi karena merantau ke Jakarta. Apa yang menyebabkan ia harus merantau? Ngapain sih pindah Jakarta? Di daerah lain juga sama. Betul, itu nggak salah juga. Orang kan ngelihat sudut pandangnya beda-beda kan. Kesempatannya aja ya. Soal kesempatan. Gitu. Betul, gue juga ngerasa ada kesempatan itu untuk pindah ke Jakarta. Belanda itu juga salah satu pihak ya sebagai pemerintah penjajah kolonial yang memulai terjadinya mudik ini gitu dengan kebijakan politik etis emigrasi. Nah, emigrasi ini memungkinkan terjadinya mudik di masa depan setelah mereka menetap. Nah, zaman dulu belum ada transportasi massal. Ya, jadi mudik dimungkinkan, tapi mungkin bagi mereka yang daerahnya bisa dijangkau dengan jalan kaki atau dengan kuda. Ya, tetapi kan ini masing-masing gitu. Berbeda dengan saat ini, terutama misalnya pasca adanya bus tahun 1912 misalnya ya. Kemudian ada kereta di 1860-an sampai 70-an. Ya, sebelumnya ada tram 1816 tapi jarak dekat. Nah, tapi setelah kereta, terutama setelah revolusi industri ya, perkembangan transportasi dan masifnya itu sebenarnya pada masa Kulturstelsel ya, jadi pada masa tanam paksa, karena sebenarnya juga kereta dibikin oleh Belanda bukan untuk transportasi, bukan untuk transportasi orang, tapi untuk transportasi komoditas perdagangan. Perpindahan di masa kolonial tak hanya untuk menjadi pekerja saja.
ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Jadi sejak dibentuknya kota-kota, terutama misalnya masa kolonial, itu masyarakat suka tidak suka, mau tidak suka, pemerintah bahkan itu membutuhkan masyarakat untuk perekonomian, untuk bahkan masyarakat itu dikelompokkan untuk sistem pertahanan gitu. Nah, artinya inilah kemudian terbentuk juga nanti misalnya pada model sistem keamanan, nanti ada prajurit dan lain sebagainya, itu didatangkan ya, dari luar, dari daerah. Ada yang nanti mereka ini tawanan ya, misalnya kalah perang di Banda tahun 1621, orang Banda jadi tawanan, makanya ada kampung Banda. Nah, jadi kemudian mereka juga jadi prajurit gitu ya. Sebagai ibu kota, Jakarta adalah magnet. Nah, kenapa ibu kota? Nah, ibu kota itu kan center, pusat gravitasi, ekonomi, politik, apapun, sehingga budaya pun terjadi akulturasi. Nah, yang menarik di zaman masa pemerintahan Bung Karno, masyarakat itu sengaja didatangkan, bahkan ditawarkan siapa yang mau jadi PNS. Karena pada saat pembentukan kabinet, misalnya Kementerian Luar Negeri, nggak ada pegawainya. Ditunjuk menterinya pertama Ali Sastro Amijoyo, kata Ali Sastro, Bung Karno, ini bagaimana pegawainya? Ya kamu cari aja dulu. Nah, dia kok keponakannya suruh masuk. Ya, kantornya di mana? Ya pakai rumah kamu dulu. Jadi Kementerian Kemenlu pertama itu menggunakan rumah dari rumahnya Ali Sastro sebagai kantor Menlu, kantor Kementerian Luar Negeri. Dan tidak ada gaji. Gajinya gimana? Ya belum ada perencanaan. Jadi harus susun dan belum ada Bappenas waktu itu. Jadi mudik di zaman Bung Karno itu adalah terjadi karena memang banyaknya orang daerah yang didatangkan sengaja. Ya, sama nanti seperti IKN. Ya, IKN di Nusantara itu di Kalimantan, mereka akan dipindahkan 12.000 atau berapa ribu dulu, misalnya di periode tahun ini, di awal tahun Juli misalnya, nanti mau ada perpindahan nih. Nah, itu mau tidak mau nanti mereka akan mudik di Lebaran tahun depan. Perpindahan terus berlanjut di era Soeharto. Transmigrasi. Itu mereka itu diberikan tempat, diberikan lahan untuk digarap, ya, rumah dan seterusnya, tapi mereka tidak kembali lagi. Itu banyak yang begitu. Jadi mungkin di kemudian hari baru bermunculan yang namanya kangen kampung, ya. Karena mudik itu kalau orang Jawa menerjemahkannya mulih ke udik, pulang ke kampung gitu. Tapi sebenarnya menurut saya mudik itu dari istilah Melayu. Karena pernah dengar hilir mudik, ya? Hilir mudik itu adalah hilir, mudik itu adalah hulu. Maka mudik kembali ke hulu, kembali ke asal, kembali di mana tempat kita lahir. Momentum-momentum Lebaran itu kan momentum, kadang biasanya ketemu orang tua, terus ketemu benar-benar saudara-saudara yang udah biasanya nggak pernah ketemu. Nah itu terkadang momentum-momentum kayak itu yang susah untuk kita rayakan. Nah, apakah Natal tidak mudik? Di Cina mudik bukan Idul Fitri karena mereka bukan Muslim. Di Cina mudik pada saat Imlek, ya kan? Di Amerika mudik pada saat Natal, disebut Thanksgiving, ya kan, pulang gitu. Nah, jadi seperti itu di kita mudik kan Idul Fitri gitu. Itu mungkin menjadi suatu kesempatan yang memang kayaknya nggak bisa dilewatin deh, ya kan. Mereka balik
untuk menghirup udara kampungnya lagi itu beda banget. Dan tidak sedikit memang momentum mudik ini selain bermakna sosial, bermakna spiritual ya, juga bermakna ekonomi gitu. Makanya kemudian di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ada istilah tuslah. Tuslah ini dari zaman Belanda ya. Jadi kalau dulu itu kan kita menunggu pemerintah itu sampai H-7 ada perubahan harga BBM enggak? Itu. Lalu dihitung dulu tuh sama pemerintah, ya kan? Kira-kira kebutuhannya berapa, permintaannya berapa. Lah itu nanti ditentukanlah harga tuslah. Itu keluarnya H-8 kira-kira. Jadi kita cuma punya waktu 1-2 hari untuk membuat tarif sesuai jarak, lalu kita sebarkan ke agen-agen.